Oke bosku, masih bersama One Channel, kumpulan video untuk mekanik pemula. Oke, di video kali ini saya bukan membuat tutorial atau memperbaiki materi bosku. Saya hanya ingin berbagi video kali ini, hanya ingin berbagi cerita ya bosku. Jadi ketika kita menangani sebuah motor keadaan seperti ini bosku, bisa dilihat pilihan untuk keadaan motor seperti ini. Jika kerusakan parah itu diperbaiki atau ganti motor ya bosku. Jadi kita sebagai mekanik harus sedikit profesional ya bosku sebelum menentukan kita atau melakukan perbaikan. Kita cek dulu kerusakannya atau kendala-kendalanya pada motor yang akan kita tangani. Kita cek, kita semua keseluruhannya. Jika melakukan perbaikan pada mesin, kita bongkar dulu, kita bongkar, kita cek, baru kita tentukan nominasi budget yang akan dikeluarkan, dan kita ambil keputusan kepada pemilik motor ya bosku. Contoh di motor ini seperti ini badannya. Jadi motor ini mengalami kerusakan parah. Untuk bagian part bagian dalam mesin ini itu semua ganti ya bosku, kecuali itu bagian kur as, gigi rasio, dan stang sehernya. Selain itu di dalam mesin ini baru ada dari as engkol, as prosneleng, operan pedal operan giginya juga diganti, termasuk blok ini juga baru bosku. Kenapa baru walaupun yang murah? Posisikan dulu. Jadi setelah saya bongkar dan saya rakit kembali dan saya ganti per part ya, part yang diganti itu menempuh budget atau dana sekitar 1.600.000 ya bosku. 1.600.000 semuanya termasuk ongkos bongkar pasang. Kita totalkan ini, sudah kita totalkan. Cuman yang di dalam ini yang kita ganti ini satupun yang ori ya bosku, tidak satupun part yang ori saya ganti, semua KW. Kalau kita masukkan ke dalam mesin ini yang ori, mungkin bisa mencapai budget 2 juta lebih ya bosku. Seperti itu gambarannya. Jadi yang jadi pertanyaan saya, posisikan lupa ya. Jadi yang jadi pertanyaan saya, jika kita menangani motor ini mengalami kerusakan parah, kita perbaiki atau kita ganti, itu tergantung pemiliknya bosku, tergantung pemilik motor. Itu semua keputusan dengan pemilik motor. Jika sudah kita perincikan, kita lakukan pembongkaran, kita cek, kita perincikan, kita anggarkan katakan sekian, dan yang pemilik motor menyetujui, ya kita kerjakan. Kalau tidak ya tidak jadi kita kerjakan. Jadi untuk diperbaiki atau ganti motor, yang saya katakan dari terserah sama yang atau keputusan sama pemilik motor. Ketika kita mengendarai kendaraan lama kita pakai tetapi nyaman, seburuk apapun motor tersebut, tapi kita nyaman kendarai, pasti akan kita perbaiki. Kalaupun kita beli ganti motor, cuman kan kalau beli yang second, motor second, tentunya tidak 100% itu mesinnya bagus. Tapi kalau kita dari kita sendiri, kita bagus, kita perbaiki, habis biaya
budget 1 J atau lebih 1 juta atau lebih, tapi kendaraan udah nyaman kita kendarain dan hasilnya memuaskan, tidak rugi atau tidak itu tergantung kita ya bosku. Itu adalah pilihan. Ganti motor second belum tentu untung, supaya lebih nyaman dipakai belum juga tentu rugi ya bosku. Itu hanya sedikit berbagi pengalaman itu, berbagi pengalaman itu. Jadi kita sebagai mekanik, kadang kita sama pelanggan itu sedikit apa ya bosku, kadang pelanggan ini sebelum kita suruh mengecek mesin, sebelum kita perbaiki sudah bertanya berapa anggarannya, bisa menentukan ya bosku. Karena mekanik harus kita bongkar dulu, kita teliti dulu, kita cek dulu, baru kita bisa menentukan budget atau anggaran yang akan dikeluarkan untuk memperbaiki sebuah motor. Kecuali bagian-bagian luar, kalau dalam mesin itu bagian tertutup, karena kita tahu apa saja yang kerusakannya yang dialami di dalam mesin ini. Oke bos, mungkin sekian video saya kali ini tentang sedikit berbagi pengalaman aja bosku, dan sedikit menampilkan wajah saya yang mungkin sedikit agak ganteng ya bosku. Oke, terima kasih. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Salam kuku irang.